Di edisi kedua ini saya kedatangan tamu istimewa dari USA, ya. Bisa berarti United States of America atau juga bisa orang Sunda asli. Yang memang berkiprah di Amerika. Pendengar Trija, selamat datang Kang Boyke Suryanata. Selamat datang, terima kasih Kang Fajar undangannya. Alhamdulillah Selamat ya. sore. Selamat sore untuk Anda semua pendengar Trijaya yang pasti dari Kang Boyke. Siapakah Kang Boyke? Kang Boyke ini, kalau boleh saya jelaskan, dia adalah seorang teknisi master atau Pro Technician Harley Davidson Motor Company di Northern California, Amerika Serikat. Menteng sekali Anda ininya ya. Luar biasa, Pro Technician. Alhamdulillah, Luar biasa. bisa segitu aja. Iya. Karena nggak banyak-banyak. Itu luar biasa. Anda berarti selama ini tinggal di sana? Ya betul. Sudah berapa lama di Amerika? Total 21 tahun. Biasa kena nyerek Sunda? Biasa. Kudu paru. Kudu paru. Mual paremun obor bahasa Sunda mah. Oke, kalau di sana itu dengan kondisi sekarang sudah mencapai 21 tahun, apa yang Anda kangenin sih dari Indonesia? Kangen. Nah. Jujur nggak apa-apa. Nggak apa-apa jujur. Pembantu. Jujur salah kenapa? Di sana hidup mandiri. Kita nggak ada pembantu. Kalau di Amerika tuh, kalau aku ya sebutannya tuh working class. Oke. Jadi kebanyakan di Amerika tuh ada beberapa kelas. Itu poor class itu sangat rendah. Tapi yang paling banyak itu working class. Oke. Working class itu adalah sebutannya juga American Dream. Jadi kita tuh mandiri dari awal sampai akhir mandiri. Ya intinya gitu. Kita nggak punya pembantu dan lain-lain, apapun segalanya pun sendiri. Punya anak kita ganti popok, cuci baju, setrika, apapun, cuci piring sendiri, bekerja sama suami sama istri gitu. Jadi aku bekal nekat, nggak tahu apa mau kerja apa, nggak tahu, jadi istilahnya yang penting kesana dulu deh. Yang penting kesana dulu, langsung berangkat tanpa pemikiran apapun, walaupun ada perseteruan sama orang tua. Pasti orang tua jelas. Saat itu kan masih gending-gendingnya Indonesia. Jadi mungkin aku salah, mungkin aku dosa sama orang tua, tapi akhirnya orang tua mengerti. Oh bener, bagus, kamu udah bisa aja gitu. Ujung-ujungnya ya. Tapi ya itu, aku nekat sampai di Amerika, nggak tahu kerjaan apa, jadi nggak ada kerjaan. Di Amerika itu kalau kerja butuh paperwork, butuh dokumen dan lain-lain. Itu prosesnya kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Nah selama itu aku nggak ada kerjaan, tapi ada cerita lucu. Karena aku nganggur di rumah, temanku neneknya umur 80 tahun bilang, "Hei, itu kerjaan kamu apa? Potong rumput." Rumput dikasih motolong, potong rumput di bensin. Dia nggak tahu cara gimana, nggak pernah memegang. Biasa pakai celurit. Biasa karin. Udah, malah gue diajarin sama nenek. Ini caranya gini. Ya akhirnya aku nangkep, oke, caranya begitu. Ya begitu, jadi lucu. Diajarin sama nenek, digaji sama nenek, itu gaji pertama aku. Uangku itu. Oke, kerja pertama sebagai pemotong rumput. Betul. Di rumah nenek-nenek itu. Ya. Berapa, ingat nggak gajinya berapa? Per minggu ya. Oke. Per minggu itu kurang lebih $90 atau $100. Kurang taruhlah $100 per minggu. Ya, terus kan ada pemasukan ya? Iya, pemasukan ya, jadi ya lumayan lah. Oke, kamu ke long short story. Kenapa bisa tiba-tiba jadi technician di Harley Davidson? Apakah ini ada kaitannya dengan kecintaan Anda di Indonesia dengan motor gede atau gimana? Betul, saat itu sebelum aku ke Amerika memang aku punya sumpah serapah. Bener, aku paling orang pemimpi, mimpi dan pokoknya keras kepala. Ini sumpah serapah, aku bilang gini, selama aku sekolah atau berteman, aku nggak mau beli motor selain Harley Davidson. Aku udah ngobrol sama temen, lu mah gila, lu ngimpi lu kayak gitu nggak mungkin. Bisa.
Akhirnya teman-teman punya RX, GL Pro, mobil, aku naik angkot aja, rumah di Batu. Batu SMA 2 Ciamplas. Aku naik angkot, temen naik motor, ya sering lihat-lihatain, ya aku diemin aja, aku emang keras kepala gitu. Anyways, jadi short story, alhamdulillah aku sampai ke Amerika gitu. Sampai ke Amerika, belum punya kerjaan, akhirnya 4 bulan aku dapat paperwork, akhirnya bekerja. Bekerja itu karena aku dulunya kuliah di perhotelan. Alhamdulillah aku dapat surat piagam gitu ya, pre-opening team Grand Hyatt Regency Bandung. Oke, setelah itu aku melamar, itu otomatis nge-backline-nya. Aku kasih lihat, oh kamu pernah kerja di Hyatt Indonesia? Iya. Langsung udah kerja, tapi kerjanya tetap dari bawah. Kerjanya itu aku dari dari waiters, cuci piring pernah, banquet ya, ngatur-ngatur wedding gitu ya. Itu aja seputar itu. Punya certification automatic. Oh kaget deh. Oh ya? Mana? Coba aku lihat sertifikasinya, aku kasih. No, nggak bisa. Ini nggak berlaku di Amerika. Kamu harus sekolah di Amerika perhotelan. Waduh, nggak bisa berarti. Jadi ada pilihan, yaitu lo mau jadi waiter atau sekolah lagi bisa jenjang garung jadi naik gitu ya. Naik ke jadi manajer gitu. Nah saat itu kan aku punya Harley. Nah dalam proses itu aku udah berkomunikasi sama temen nyaranin, boy, kenapa lo nggak jadi motorcycle technician Harley Davidson? Emang nggak ada sekolahnya? Ada, jadi ini lah. Coba cari tahu aja, Google saat itu belum ada, internet belum ada. Aku telepon, ada ternyata. Nah saat itu kan aku belum tahu tentang mechanical teknisi, aku kan bukan anak STM. Iya. Buta sama sekali. Betul. Buta sama sekali. Nah saat itu di kota aku di Sacramento punya program terbaru, aku angkatan pertama. Itu di kampus aku namanya Sacramento City College. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, saya lebih dikit. Akhirnya aku masuk ambil sekolah itu, pagi-pagi kerja di hotel, malamnya aku kuliah. Sampai 2,5 tahun, 2 tahun atau 2,5 tahun. Alhamdulillah nggak ada mundur, aku dapat ijazah motorcycle technology. Itu belajar tentang cara pembuatan oli, cara pembuatan ban, spesifik bang. Tapi nggak belajar Harley Davidson motorcycle. Jadi kamu nggak spesifik ke situ? Enggak. Jadi belajar ke Ducati, Yamaha. Selain Harley Davidson, aku tanya sama guru, sama profesor aku, kenapa sih kalau nggak ada Harley Davidson? Harley Davidson is so different. Ini motor beda. Dia idealis, dia memang sangat prestis. Jadi dia nggak mau gabung sama college yang biasa gitu. Dia punya sekolah lagi di sana di Phoenix, Arizona. Beda lagi. Aku udah selesai 2,5 tahun, dapat certification ya, setara S1 mungkin ya, pas sarjana. Langsung aku berani diri, aku ngelamar deh di Harley Davidson dealer. Tuh saya mau jadi technician, ini ijazahku motorcycle technology, dilihat. No, gue ditolak lagi 2 kali udah nggak berlaku lagi. Kamu harus kuliah di Phoenix, Arizona. Itu ada khusus namanya MMI, itu Motorcycle Mechanic Institute. Itu bekerjasama sama Harley Davidson Company. Itu ada university-nya di sana. Waduh, ini nambah lagi tanya-tanya, akhirnya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun akhirnya, saat itu aku udah punya anak. Punya anak 1, masih kecil. Diskusi sama istri aku, akhirnya dia oke, kalau kamu memang mau berubah haluan karir, udah kejar aja. Langsung aku kejar 3 tahun. Alhamdulillah. Beda kota berarti kan sama beda istri? Kota ya, kalau kata di Indonesia itu Jakarta, Surabaya. Jauh. Akhirnya selama 3 tahun aku kuliah, lulus dengan GPA terbaik 3,8, dan aku dapat title Director List, kalau kata kita mah cum laude dalam Mechanical Institute.
Itu karakteristiknya ya GPA-nya terbesar dan zero attendance, jadi nggak bolos-bolos. Ya. Setelah itu lulus 2006, aku jadi rebutan. Jadi setiap dealer ngerebutin aku. Makanya kampus nanya, kamu mau kerja di mana? Aku mau kerja dekat rumah aku di California. Ya udah, ini ada 5 dealer nungguin kamu. Pilih yang mana? Yang mana? Pokoknya yang deket sama rumah. Soalnya aku tinggalin keluarga gitu. Ya udah, ini ada satu nih. Ya udah, nunggu 3 hari langsung kerja aku. Mantap. Karena punya prestasi yang luar biasa di tempat kuliahnya, GPA-nya juga tinggi ya, IPK-nya kalau bahasa kita ya. IPK-nya tinggi 3,8 nih, luar biasa. Itu sih yang aku saranin itu. Pertama yaitu bahasa Inggris, kedua yang paling sulit adalah mendengar. Mendengar itu aku belajar mendengar kurang lebih hampir 2 tahun, 3 tahun. Karena dialek seseorang, apalagi di Amerika, itu multikultur, orang hitam, orang putih, orang koboi, itu dialeknya berbeda. Latino berbeda. Itu sangat sulit untuk tahun pertama aku itu. Kita kalau bahasa Inggris mungkin kita bisa ya conversation ya, walaupun terbata-bata, tapi kita latihan. Yang namanya mendengar, susah banget. Mendengar itu, ini maksudnya apa gitu, ini maksudnya apa, ini itu dia tuh. Itu yang sangat harus diperdalam. Maklum, jangan adjudge, jangan menilai bahwa setiap Harley Davidson yang ada di jalan itu sombong dan lain-lain. Aku mau ngambil sisi produknya ya. Produk Harley Davidson itu mesinnya besar-besar dan juga dia mempunyai sangat tradisional teknologi, namanya itu air cooled technology. Air cooled maksudnya itu pendinginnya tuh hanya lewat udara, bukan dari liquid atau karburator. Suaranya besar, jadi setiap ada Harley lewat itu menggelegar. Nah sekarang teman-teman yang belum tahu, sekarang aku kasih informasi bahwa itu memang produknya begitu, setnya begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lihat, menilai sekarang kalau Harley lewat itu, itu Harley suaranya besar karena memang teknologinya jadul dan air cool engine dan memang suaranya begitu gitu. Kita nggak bisa, rider itu nggak bisa apa ya, nggak bisa pelan-pelan karena kan kita harus pendinginan dari angin. Dan juga kalau sekali ngegas ya, memang kayak orang sombong gitu, bikin kaget. Padahal itu enggak. Karena kalau sisi teknologi ya, dari RPM, Harley Davidson itu RPM-nya harus di set. Kalau kurang dari, contoh ya, aku mau mekanik tuh. Harley Davidson motorcycle buat RPM 1100 itu ideal buat meng-charging akinya, charging sistemnya harus jalan. Kalau kurang dari itu bakal bisa mati itu motor. Istilahnya charging system akan drop. Jadi memang teman-teman selalu menggas, brem-brem, itu bukan sekedar hanya sombong, enggak. Memang pertama harus motor itu harus kencang, karena angin dan lain-lain gitu ya. Itu intinya. Jadi aku ingin menginformasikan ke teman-teman bahwa produk ini apa adanya begitu. Kira-kira nih Kang Boy yang bisa di-share untuk mereka-mereka yang juga pengen seperti Kang Boy. Apakah kepikiran mau bikin workshop atau apa? Betul, aku kepikiran banget. Alhamdulillah aku sudah 21 tahun di Amerika dan menimba ilmu di Harley Davidson itu udah 10 tahun lebih, 12 tahun saya. Memang aku masih banyak belajar, masih banyak karena teknologi semakin maju, tetapi secara capacity aku sudah mempunyai pengetahuan bagus. Aku mau bersharing sama teman-teman terutama Indonesia. Contohnya di kemarin aku datang ke sini ke Indonesia, ke Bandung, aku buat acara coaching klinik. Mantap. Coaching klinik itu aku undang semua para mekanik motor kecil. Alhamdulillah tanggap itu. Aku punya proses cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu aku belum di Indonesia, aku bilang ke tim kita buat coaching klinik. Akhirnya sambutannya banyak, hampir berapa puluh gitu ya, kita sortir
akhirnya dapat kita sore jadi 12 orang. Itu ada yang dari Jember, ada yang dari Jakarta, ada dari Lampung, banyaknya di Bandung ya. Jadi kita pilih. Nah saat itu kita coaching klinik dari pagi sampai sore, ada makannya gratis. Aku gratis, aku siapkan. Aku insya Allah aku ingin bersedekah ilmu. Coaching klinik banyak pertanyaan dan banyak, intinya dari semua ini teman-teman kita itu mekanik muda atau mekanik junior, mereka tuh sangat kreatif. Aku udah memantau di Instagram atau di YouTube. Kreatifnya apa? Aku melihat ada konteks show, paintingnya, cara artnya itu sangat menarik dan sangat profesional. Akan tetapi kurang touch-up, kurang sentuhan profesionalismenya. Nah itu dia yang aku mau sisipi, bahwa intinya di motorcycle adalah safety. Lo boleh berkaya segudang karya lo, megah dan lain-lain, tapi motorcycle itu adalah nyawa. Rider, motorcycle sama aspal, itu nggak ada bedanya tuh, nggak jauh. Lo salah dikit urusannya nyawa. Jadi art boleh, show up boleh, bawa motor lo bagus dan lain-lain, tapi yang paling utama itu adalah keselamatan. Contoh ya, jadi yang aku mau gali dari semua ini adalah ditambahin aja profesionalisme, terus profesionalisme para teman-teman kita ini. Oke, dan satu hal yang saya ambil dari perbincangan kita yang hampir sejam ini adalah bermimpilah setinggi mungkin. Betul. Jangan pernah menyerah untuk dapat mimpi itu. Yes. Terbukti Boyke Suryanata menjadi seorang pro technician di Harley Davidson Motor Company. Kang Boy, terima kasih. Terima kasih Kang Fajar.